Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asmaul Husna. Dua Selasa lalu kita sudah membahas dua nama Allah, Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Kita lanjut dengan membahas nama Allah berikutnya, yaitu At-Tayyib. Nama At-Tayyib tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Ahwat di atas nih sudah mulai kita nih berhenti ngobrolnya. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal, ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Hai manusia, sungguhnya Allah itu Tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah merintahkan orang-orang mukmin dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang beriman dengan kepada para rasul sama dalam hal yang akan diterangkan ini. Yaitu di dalam hal wajib memakan rezeki yang baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun 51, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik, yang thayyibat, dan beramal solehlah. Sungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada rasul untuk memakan yang baik-baik. Dalam Al-Baqarah 172 perintahnya kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Para rasul diperintahkan memakan rizki yang baik. Orang-orang beriman juga seperti itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan kaitan makanan yang baik dengan dikabulkannya doa. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang
melakukan safar yang panjang, jauh. Terus dia dekil and dekucel. Ash'as itu artinya lusuh. Agbaro artinya berdebu, dekil. Ya dekil and dekucel dia tadi. Lalu dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Lalu berkata, Ya Rab, Ya Rab. Ada 4 faktor pendukung dikabulkannya doa yang diterangkan dalam hadis ini. Pertama, safar yang jauh. Yang kedua, menderita sampai dekil and dekucel dia tadi. Ketiga, menengadahkan kedua tangan ke langit. Mengangkat tangan dalam berdoa termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa. Yang keempatnya mengulang, disebut ilhah. Ilhah itu merengek dengan mengulang-ulang permintaan. Ya Rab, Ya Rab gitu. Jadi 4 pendukung dikabulkannya doa ada pada diri orang ini. Dia lagi safar jauh, menderita, dekil and dekucel tadi, mengangkat tangannya ke langit dan mengulang-ulang doanya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia mengkonsumsi barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabul? Efek makanan, minuman, pakaian terhadap doa. Para sebagian ulama menyatakan dikiaskan dengan doa adalah ibadah. Kalau doa ditolak karena yang haram, ibadah juga demikian. Inilah hadis yang memuat kata-kata thayyib sebagai nama bagi Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu thayyib. Makna thayyib dalam bahasa kita maha baik. Apa maksud at-thayyib atau maha baik? Maknanya annahu ta'ala muqaddasun munazzahun anin naqais wal uyubi kulliha. Allah itu suci, bersih dari semua kekurangan dan aib. Makna thayyib, tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kesalahan. Karena asal makna thayyib adalah at-taharah wassalamah minal khubuth. Asal makna thayyib itu bersih dan selamat dari keburukan. Allah Azza wa Jalla itu zatnya, sifatnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya sempurna karena lahir dari kesempurnaan zat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sempurna, semua yang lahir dari diri Allah semuanya sempurna. Ucapannya sempurna, perbuatannya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, ketetapan hukumnya semuanya sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka dia hanya akan melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaan Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Hujannya alhamdulillah. Dari sinilah maka semua nama-nama Allah terbaik. Bukan hanya yang baik ya. Makanya disebut al-asma'ul husna. Bukan al-asma'ul hasanah. Apa beda hasanah dengan husna? Kalau hasanah bentuk mu'annas dari hasan. Hasan baik. Bentuk mu'annasnya hasanah.
Kalau husna bentuk muannats dari ahsan. Ahsan itu bahasa Indonesianya superlatif. Bahasa Arabnya disebut isim tafdil. Superlatif itu yang maknanya gitu. Terbaik, tertinggi, tersempurna, ter. Nah itu disebut isim tafdil. Ahsan, terbaik. Bentuk muannatsnya al-husna. Mana al-asma'ul husna adalah nama-nama Allah terbaik, bukan hanya baik, terbaik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Kenapa harus bentuk muannats? Sebab al-asma'nya jama'. Kullu jam'in muannatsun. Itu kaidah dalam ilmu nahwu. Semua yang jama' muannas. Jadi al-asma' jama' dari ism. Makanya al-asma'ul husna. Jadi karena Allah maha sempurna, maka dia hanya melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaan Allah. Maka seluruh nama Allah terbaik. Semua sifat Allah termulia, tertinggi. Dan ini menunjukkan tidaklah Allah berbuat, tidaklah Allah berkata, kecuali lahir dari kesempurnaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah tidak mungkin berbuat, berkata dengan perbuatan dan perkataan yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Nggak mungkin Allah berkata dan berbuat yang buruk. Seperti zalim, seperti tidak memberi uzur kepada hamba-hambanya, dan seterusnya begitu. Ya. Salah satu di antara cakupan makna dari nama Allah At-Thayyib adalah apa yang diucapkan oleh orang yang sholat di dalam tahiyat. Tahiyat kita mengatakan At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Boleh begitu, boleh juga At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dua-duanya boleh. Ada asarnya, ada sandarannya dari hadis yang sahih. At-thayyibat milik Allah. Apa makna at-thayyibat? Artinya yang baik-baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika qauluhu at-thayyibat fahiya sifatul mausufil mahdhuf. Demikian juga kata at-thayyibat. At-thayyibat adalah sifat bagi zat yang disifati tapi dibuang lafaz yang mengandung makna. Maksudnya tidak dilafadzkan tapi maknanya sudah tercakup. At-thayyibatu lillah maknanya seluruh kebaikan milik Allah, baik kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik itu hanya milik Allah. Maka Allah adalah thayyib. Allah itu yang maha baik. Karena apa? Seluruh sifatnya baik. Seluruh perbuatannya baik. Sifatnya sebaik-baik sifat. Namanya sebaik-baik nama. Maka nama dia At-Thayyib tidak mungkin lahir dari zat At-Thayyib kecuali yang Thayyib pula. Tidak mungkin terangkat menuju Allah yang thayyib kecuali amalan-amalan yang thayyib dan ucapan-ucapan yang thayyib pula. Karena ucapan Allah semuanya thayyib,
Maka tak ada yang naik ke Allah kecuali kalimat-kalimat thayyib. Ada sebuah hadis, sebuah kitab yang diambil dari sepenggal ayat wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah terangkat ucapan-ucapan yang baik. Al-kalimut thayyib. Ada sebuah buku susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Kalimut Thayyib. Apa isinya? Isinya kumpulan-kumpulan doa dari Quran, dari hadis yang sahih dari para sahabat. Karena itu disebut Al-Kalimut Thayyib. Ucapan-ucapan yang thayyib itu semua terangkat. Doa, zikir semua terangkat menuju Allah. Jadi tidak akan terangkat menuju Allah yang thayyib kecuali kalimat-kalimat yang thayyib, perbuatan-perbuatan yang thayyib, amal-amal yang thayyib. Maka semua yang thayyibat, yang baik-baik, semuanya milik Allah, disandarkan kepada Allah, bersumber dari Allah, berakhir juga kepada Allah. Maka berkata Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Semuanya Allah itu maha thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Jadi ucapan yang kotor, yang kasar nggak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah yang thayyib seperti doa, zikir, bacaan Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, itu sampai. Semua perbuatan gak sampai kepada Allah kecuali yang thayyib, amal soleh yang bersumber dari Quran Sunnah. Adapun perbuatan yang khabith, lawan dari thayyib, yang buruk, seperti amal bid'ah, amal dosa dan maksiat, tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalam hadis disebut rintihan orang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, tapi hadis ini sanadnya dhaif. Tapi bukan menjelaskan tentang amalannya, tapi maknanya. Isi doanya itu anta rabbut thayyibin. Engkau ya Allah Rabb para thayyibin, penguasa orang-orang yang baik. Maka tidak akan bertetangga dengan Allah kecuali orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Di akhirat yang akan menjadi tetangga Allah itu ahli surga. Karena atapnya surga arsy. Allah istiwa di atas arsy. Para ahli surga bertetangga dengan Allah. Itu di akhirat. Makanya Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar 73, Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Maksudnya para ahli surga. Tibatum, kalian dulu waktu di dunia orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga ini secara abadi. Itu di akhirat. Di dunia yang menjadi tetangga Allah itu siapa? Jamaah masjid. Orang datang ke masjid untuk melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Setiap sholat ke masjid. Setiap sholat ke masjid. Orang-orang seperti disebut dengan sebutan tetangga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi, nanti di akhirat Allah berseru kepada manusia, aina jirani, mana tetangga-tetanggaku, mana tetangga-tetanggaku. Para malaikat menyatakan,
manil ladzi yanbaghi ayyujawirak? Siapakah orang-orang yang layak menjadi tetanggamu ya Allah? Apa kata Allah? Orang yang selalu mengunjungiku di rumahku di dunia untuk mendekat kepadaku, yaitu orang-orang yang setiap sholat itu selalu ke masjid, itu tetangga. Dan tidak ada orang yang memakmurkan masjid kecuali para thayyibun, orang-orang yang baik-baik. Makanya itulah yang dianggap sebagai tetangga Allah di dunia. Di akhirat akan bertetangga dengan Allah dalam arti dekat karena akan menjadi penghuni surga. Ya. Allah pun telah menetapkan hukum di dalam syariatnya dan di dalam takdirnya bahwa wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin. Allah akan menjodohkan wanita yang baik dengan lelaki yang baik. Ini dua hukum. Pertama hukum syar'i, jangan nikahkan lelaki yang baik dengan wanita yang buruk ataupun sebaliknya. Kalau tahu umpamanya kita punya anak laki atau perempuan, agamanya sudah kita jaga, sudah kita didik, lalu calonnya itu agamanya buruk loh. Hanya aspek duniawinya menonjol. Mungkin dia cantik atau ganteng, atau kaya, atau keluarganya terhormat, itu yang menjadi daya tarik, tapi agamanya buruk. Anak kita agamanya dididik secara baik, secara syar'i, jangan dinikahkan. Ini yang dimaksud dengan at-thayyibatu lit-thayyibin. Pertama, ini menjadi hukum syar'i. Kalau enggak akan timbul masalah. Makanya sekali lagi ini bagi para jomblowan jomblowati, berbahagialah. Karena apa? Karena masih bisa menyeleksi calon jodoh kita. Seleksi dari aspek apa? Agamanya. Bukan keduniaannya, bukan cantik gantengnya, kaya atau miskinnya, bukan. Tapi lihat agamanya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Umumnya wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatannya, dan karena agamanya. Umumnya 4 alasan itu. Apa kata Nabi SAW? Nikahi wanita karena agamanya. Taribat yadak, kalau enggak kamu akan binasa, kamu akan rugi, kamu enggak akan bahagia, gitu loh. Padahal si wanita tersebut di bawah kekuasaan laki-laki yang nanti diatur. Tapi kalau agamanya buruk, liar. Bayangkan apalagi wanita dalam memilih calon suami. Nanti dia akan di bawah kekuasaan suami. Pilih karena agamanya. Makanya Nabi SAW menyatakan, nikahkan putrimu kepada seorang yang bertakwa. Lalu disebutkan, in ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadhlimha. Kalau laki-laki itu mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Tapi kalau laki-laki itu tidak mencintai putrimu, dia tidak akan menzoliminya. Tetap agama yang menjadi patokan, pegangan, tidak akan dikasari, tidak akan dizolimi, tidak akan diabaikan. Pokoknya kalau suaminya itu seorang bertakwa yang mendasarkan tindakannya kepada agama,
aman insya Allah istrinya yang menjadi putri kita tersebut ya. Nah jadi karena Allah Maha Thayyib, Allah memberikan bimbingan yang juga thayyib. Maka dengan demikian karena Allah Azza wa Jalla Maha Thayyib secara mutlak, seluruh kalimatnya thayyibat, seluruh perbuatannya juga thayyib, sifatnya, namanya juga semuanya thayyib dan tidak ada yang layak memiliki hal itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau ada sesuatu di luar Allah, makhluknya memiliki sifat thayyib, itu pasti efek dari sifat thayyibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak makhluk yang thayyib, para malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, para walinya. Mereka mengamalkan, mengucapkan kalimat dan perbuatan yang thayyib. Semuanya thayyib, semua thayyibat yang ada pada diri makhluk itu dampak dari sifat thayyibnya Allah. Kalau itu orang, lalu dia soleh, solihah, beramal soleh, beribadah, melakukan banyak kebaikan, itu karena hidayah yang Allah berikan kepadanya. Mereka menjadi thayyibin karena hidayah Allah. Dan hidayah Allah yang Allah turunkan wujud thayyibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang thayyib yang dilakukan oleh makhluk atau yang ada pada diri makhluk, itu semuanya dampak dari sifat thayyibnya Allah. Maka tak layak penghormatan dan kebaikan ini dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Adapun sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Maha Thayyib, Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan atau ucapan kecuali amalan dan ucapan itu disifati dengan thayyib, amalan yang baik, ucapan yang baik, dan ini umum untuk semua amal perbuatan dan ucapan. Maka tidaklah seorang mukmin berbuat kecuali beramal soleh, perbuatan yang baik. Tidak boleh seorang mukmin berucap kecuali ucapan yang baik. Tidak boleh seorang mukmin berikhtiar mencari rizki kecuali dengan cara yang baik, dan tidak boleh seorang mukmin berinfak kecuali dari sumber yang baik. Maka kalau seorang menginfakkan yang haram, dia tidak memperoleh pahala dari hal itu, ya. Nah, jadi seluruh amal, ucapan, i'tikad disifati dengan sifat yang baik, barulah itu yang diterima oleh Allah. Semua ucapan, amalan, dan i'tikad disifati dengan dua sifat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ucapan ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan ada yang baik, ada yang buruk. I'tikad, keyakinan, pemahaman ada yang baik, ada yang buruk. Dan semuanya itu tidak sama di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakan oleh Muhammad,
Tidaklah sama yang khabith dengan yang thayyib. Yang buruk dengan yang baik itu beda. Walaupun banyaknya keburukan itu membuat kamu takjub. Kamu terpesona dengan banyaknya pengikut keburukan tersebut. Jangan terpesona dengan itu. Tetaplah pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Walaupun yang buruk itu peminatnya super banyak. Dan rata-rata yang buruk peminatnya sangat banyak. Agama yang hanif ini yaitu Islam, semuanya adalah baik. Baik dari aspek akidahnya, keyakinannya, aspek hukumnya, dan adab-adabnya. Semua dalam agama ini baik. Karena bersumber dari yang maha baik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lihat akidah Islam ini. Semuanya kembali kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ini akidah yang sahihah, yang membuat hati tenang, yang membuat jiwa lapang, yang menghantarkan orangnya, yang menghantarkan orang yang meyakininya dan berpegang teguh kepadanya ke cita-cita termulia dan tertinggi. Cita-cita kita apa? 2 saja. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini telah berbahagia, beruntung, telah sukses. Itu cita-cita tertinggi. Meraih cita-cita tertinggi, selamat dari neraka, masuk surga, hanya bisa diraih dengan akidah sahihah yang tadi. Itu akidah bersumber dari 6 rukun iman yang semuanya thayyib, semuanya baik. Maka inilah akidah yang sahihah, yang thayyibah. Juga hukum-hukum dan adab-adab dari agama ini sebaik-baik hukum, sebaik-baik adab. Itulah yang menjadi sumber kemaslahatan agama dan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak berpegang teguh kepada hukum dan adab yang baik, maka akan luputlah kebahagiaan dunia akhirat bagi dia. Allah pun telah membagi kalam, ucapan kepada 2 jenis. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang hal itu. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimah thayyibah seperti pohon yang baik. Kalimah thayyibah yang dimaksud kalimatu tauhid la ilaha illallah. Disebutkan akarnya itu menancap kuat mendalam di tanah dan pucuknya sampai ke langit. Ini apa namanya? Pohon yang baik. Otomatis akarnya menghunjam kuat, batangnya juga kuat dan tinggi sampai pucuknya tiba di langit. Apa maknanya? Akarnya itu kalimatut tauhid. Batangnya itu amal-amal soleh. Nah, yang sampai di langit pucuknya itu buahnya.
sampai ke langit maknanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah buah dari kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dalam ayat 26 dari surah Ibrahim, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Dan Allah pun memberi perumpamaan dengan kalimat yang buruk. Seperti apa? Seperti pohon yang buruk. Punya akar? Punya. Tapi akarnya busuk. Akarnya itu mungkin dimakan oleh binatang tanah, oleh rayap gitu ya. Tidak menghunjam mendalam di bawah tanah. Otomatis batangnya akan menyesuaikan. Ya mungkin akarnya rapuh, batangnya gede tinggi, ya amruk ya. Batangnya pasti kecil. Membesar sedikit ada angin rubuh tuh. Kan gitu ya. Maknanya ini kalimat-kalimat yang buruk tidak akan menghasilkan amalan kecuali amalan yang buruk, yang rapuh, yang mudah tumbang. Dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ini yang saya maksud tadi. Kepada Allah lah terangkat semua ucapan-ucapan yang baik. Allah pun mensifati Rasul, para Rasul yang diutus dengan membawa misi. Apa misinya? Menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dalam Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 27-nya tuh bahwa Allah Azza wa Jalla itu mensifati para rasul dengan sifat yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mensifati orang-orang mukmin yang meninggal dalam keadaan mukmin dengan sifat mereka orang-orang yang baik. Sebagaimana An-Nahl 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik-baik. Karena itulah ketika orang mukmin yang baik ini diwafatkan oleh malaikat maut, apa seruan malakul maut kepada ruh orang mukmin? Ini dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, kata malaikat, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada dua lafaz. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kalian, keluarlah kamu. Dalam riwayat lain, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang dulu ada di dalam jasad yang baik. Jasadnya baik. Subhanalladzi. Gimana doa mendengar apa barusan tuh? Fatir, subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang bertasbihlah kepadanya ar-ra'du. Apa ar-ra'du itu tadi? Guru. Juga para malaikat min khifatihi, karena
takutnya mereka kepada Allah. Hafalkan doa ini karena kita mungkin sejak sekarang tiap hari akan membaca ya. Karena mungkin tiap hari hujan sudah musimnya dan biasanya hujan disertai dengan petir gitu. Subhanalladzi yusabbihu bihir ra'du wal malaikatu min khifatih. Sampai mana tadi? Ya. Malaikat itu berkata kepada orang mukmin di saat kematiannya, wahai jiwa yang baik yang dulu berada di jasad yang baik, keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Karena ketika hidupnya, karena jiwanya baik, otomatis anggota badannya dipakai untuk melakukan amal-amal baik. Karena anggota badan mah sekedar prajurit, komandannya adalah hati, jiwa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan nanti pada waktu orang mukmin masuk ke dalam surga, para malaikat itu masuk menemui mereka, menyampaikan salam, mengucapkan selamat, dan mengungkit penyebab mereka masuk surga. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 73 tadi, kata para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian. Tibtum, dulu waktu di dunia kalian menjadi orang-orang baik. Ini penyebabnya nih. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga secara abadi. Dalam salah satu hadis diterangkan, hadis ini pun sebenarnya sanadnya dhaif, tapi ada penguat dari hadis lain sehingga terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Seorang mukmin mengunjungi mukmin lain karena dasar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu berkata, tibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Kata malaikat itu, tibta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, baik pula lah langkah-langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menyiapkan sebuah rumah di dalam surga. Lihat efek baik dari berkunjung kepada sesama saudara, minimal ada 3. Pertama, kamu telah berbuat baik. Kedua, langkah-langkahmu juga baik. Ketiga, itu sama aja dengan kamu ini lagi membangun sebuah istana di surga untukmu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya sanadnya dhaif, tapi ada penguat dari hadis yang lain sehingga Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam golongan hadis yang hasan. Jadi seorang mukmin semuanya baik. Hatinya baik, lisannya baik, jasadnya baik. Karena kebaikan iman yang ada dalam hatinya lalu teraplikasi dalam bentuk lisan berupa zikir, terwujud di dalam anggota badan dalam bentuk melakukan amal soleh yang merupakan buah nyata dari iman.
Jadi adanya iman dalam hati melahirkan buah yang sangat manis. Berupa apa? Ucapannya baik, menyenangkan semua orang. Perbuatannya juga baik, menyenangkan semua orang. Itulah buah dari keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu baik di negeri dunia ini, akidahnya baik karena bersumber dari rukun iman. Ucapannya juga baik, perbuatannya juga baik. Maka Allah akan memuliakan orang mukmin ini di negeri yang hanya layak dihuni oleh orang-orang yang baik. Selain orang yang baik nggak boleh masuk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl 32, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah tuh. Nanti para malaikat ketika orang mukmin yang baik tadi dimasukkan ke dalam surga, malaikat berkata, keselamatan atas kalian. Bahasa orang nama, wilujeng, selamat ya masuk surga, congratulations gitu. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena amal-amal yang kalian lakukan. Lihat lagi surah Az-Zumar ayat 73 tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiringlah orang-orang yang dulu waktu di dunia bertakwa kepada Allah, digiring ke surga secara berkelompok-kelompok, tidak sendirian, berombongan orang-orang takwa juga. Sehingga apabila mereka sudah sampai ke depan surga, dibukakan pintu surga. Lalu para penjaga surga itu berkata kepada mereka, selamat atas kalian. Dulu kalian orang-orang baik, maka silakan kalian masuk ke dalam surga secara abadi. Indah ya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Begitu di akhirat digiring kita ke surga. Sampai depan surga, blong, si pintu surga dibuka. Kebayang atuh aroma surganya ya. Pernah nggak kita berada di sebuah negeri, umpama di Saudi waktu musim panas ketika umroh atau haji? Pulang dari masjid menuju hotel, panas luar biasa. Sampai di pintu hotel otomatis terbuka sendiri. Apa yang terjadi? Hawa AC dari hotel itu nebak tenaunya, meniup ke wajah kita tuh. Aduh, segernya bukan main. Itu baru di dunia loh. Baru hotel saja. Apalagi nanti di akhirat surga ya. Disambut malaikat. Kemudian selamat ya, selamat. Dulu kalian baik, silakan masuk secara abadi. Di dalam ayat ini Allah menggunakan huruf fa pada kalimat tibtum fadkhuluha khalidin. Ada huruf fa, disebutnya fa litaqib. Apa makna litaqib?
Fa li ta'qib ini bermakna akibat. Sehingga kalimat sebelumnya menjadi alasan. Karena alasan ini, karena sebab ini, akibatnya begitu. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga secara abadi. Ini akibat. Apa penyebabnya? Tibtum. Dulu waktu di dunia kalian menjadi orang baik. Ini yang disebut dengan sebab. Fadkhuluha khalidin, maka karena sebab itu akibatnya masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan abadi. Ya. Maka siapa orang yang datang pada hari kiamat di kalangan ahlul iman, lalu dia membawa dosa-dosa dan kesalahan serta beban-beban yang belum terhapus. Ada orang mukmin ke akhirat membawa dosa, membawa kesalahan, membawa beban. Dan waktu di dunia belum terhapus dengan tobat, dengan istighfar, dengan semua faktor penghapus dosa, masih ke bawah tuh sampai ke akhirat. Maka bila Allah tidak mengampuninya di akhirat, dia tertahan dulu dari surga sampai dibersihkan dulu. Ada faktor pembersih dosa bagi orang mukmin sebelum ke surga atau ke neraka. Di antaranya disebutkan al-mauqif wa ahwaluhu wa syada'iduhu. Ketika orang berdiri di padang mahsyar dengan kengeriannya, dengan ketegangannya. Itu penderitaan, ya penderitaan. Dan penderitaan itu walaupun sudah bukan di dunia, itu menghapus dosa-dosanya, mengurangi dosa-dosanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin menjelaskan semua penderitaan yang dialami oleh orang, baik ketika hidup, ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, bahkan ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, melahirkan penderitaan, ketakutan, ketegangan, kengerian, itu mengurangi dosa-dosanya. Sehingga walaupun nanti akan ada banyak dosa, mungkin saja langsung ke surga. Karena terhapus oleh penderitaan tadi. Sehingga kalau ada orang mukmin tetap ke neraka dulu, menunjukkan dosanya kegedean. Terlalu banyak, terkuranginya sedikit-sedikit, masih tersisa saldo dosa. Nah, kalau masih tersisa saldo dosa, ada kekotoran di dalam hatinya, belum layak dulu masuk ke dalam surga. Mau tidak mau dia harus dibersihkan dulu dari dosa yang kotor tersebut. Dimasukkan dulu ke dalam azab neraka. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Setelah dosanya bersih oleh azab, lunas oleh siksanya, baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hikmahnya dan sebabnya kenapa orang mukmin yang berdosa besar dimasukkan dulu ke dalam neraka. Karena surga tidak layak dimasuki oleh orang yang masih membawa kekotoran dalam dirinya. Jangankan di akhirat ke surga, di dunia saja kita mau masuk masjid itu harus bersih lahir batinnya. Lahiriahnya nggak boleh kita habis hujan-hujanan lumpur lalu masuk ke dalam masjid berkarpet, nggak bisa. Harus cuci kaki dulu kan gitu ya.
Itu fisiknya, jiwanya harus wudu dulu. Syukur-syukur kalau mandi harus suci dari hadas, suci dari najis, bahkan bersih dari kotoran-kotoran walaupun tidak najis. Tanah kan tidak najis ya. Coba sekarang kita dari rumah lari ke Masjid An-Nafi nggak pakai sendal. Melewati tanah berlumpur sampai sini gebrus saja langsung masuk ke An-Nafi, masuk menginjak karpetnya. Apa yang terjadi? Marbotnya ngamuk, DKM-nya marah kan gitunya. Jangan dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu gitu kan. Sudah dicuci, handuk dulu, basah juga bisa mengotori. Itu ke masjid. Nggak layak masjid dimasuki oleh orang yang kotor. Apalagi surga. Maka dimasukkanlah terlebih dahulu ke dalam neraka. Itu orang mukmin yang berdosa besar. Berkata mu'alif wa ammal kuffar fa innahum laysa lahum yawmal qiyamah illa an-nar khalidina fiha abadal abad. Fa innaha darul khubuth fil aqwal wal a'mal wal ma'kal wal masyarib wa darul khabithin. Adapun orang-orang kafir di akhirat mereka enggak dapat bagian apa-apa kecuali neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena neraka negeri yang buruk, diperuntukkan bagi orang-orang yang buruk, ucapannya dan amal-amalnya, makanannya, minumannya semua buruk. Orang-orang kafir kan makanan minumannya juga yang haram-haram, daging babi gitu kan. Terus minumannya pasti minuman keras gitu dan seterusnya. Maka mereka tidak ada kebaikan. Semuanya keburukan, abadilah mereka di dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-37. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Allah ingin membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Lalu Allah menjadikan yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lain. Lalu Allah tumpuk semuanya. Terus Allah jadikan yang buruk itu di neraka jahanam. Merekalah orang-orang yang sangat rugi. Maknanya orang kafir amalnya, ucapannya, makan, minumannya semuanya buruk. Amalnya buruk, ucapannya buruk, makanan, minumannya yang haram ditumpuk pada diri mereka lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di akhirat pada hari kiamat negeri ini ada tiga jenis negeri. Pertama, negeri yang murni baik, tidak ada keburukan di dalamnya. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang tidak tercampur dengan keburukan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Ini yang pertama, negeri yang murni baik. Kedua, negeri yang murni busuk, buruk, jelek. Ini diperuntukkan bagi orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat tanpa membawa kebaikan, yang ada keburukan. Mereka lah orang-orang kafir. Ini negeri yang kedua. Negeri yang ketiga diperuntukkan bagi orang yang punya dua-duanya. Dia melakukan kebaikan, suka ibadah, suka beramal soleh, tapi juga suka berbuat keburukan. Selain ibadah amal soleh, dia juga ghibah. Dia juga menghina sesama manusia, memfitnah, suudzon, mencela, mencuri, dan yang seterusnya yang
diharamkan dilakukan juga. Merekalah orang-orang mukmin ahli maksiat. Mereka itu apabila masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa tidak akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka hanya memperoleh azab sesuai dengan kadar amal buruk yang dilakukannya. Lalu setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka setelah semua orang-orang ahli maksiat lunas dosanya oleh siksanya, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, yang tersisa tinggal dua negeri. Negeri yang murni baik yaitu surga, negeri yang murni buruk yaitu neraka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang murni baik, sehingga kita nanti disambut oleh para malaikat, selamat atas kalian. Dulu waktu di dunia kalian orang-orang baik, maka silakan masuk surga dan tinggal di dalamnya secara abadi. Inilah penjelasan nama At-Thayyib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya, sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu 17 menit untuk bertanya jawab. Ada dua buku sebagai hadiah, satu ikhwan, satu akhwat. Karena ada peribahasa ladies first, kita akan memulai dari akhwat dulu. Silakan akhwat ngacung, nanti yang ngacung ditunjuk panitia, pegang mic. Dada, ada mic-nya akhwat? Udah. Baik. Pertanyaan bagi akhwat. Sebutkan 4 penyebab atau pendukung dikabulkannya doa. Safar yang jauh, menedahkan tangan ke atas, terus yang kusut anu Anu naon? menderita yang bajunya rusuh, pokoknya jelek, terus mengulang-ulang doa terus menerus. Merengek. Iya, pinter akhwatnya, nyatetna. Nanti dikasih 1. Sekarang ikhwan. Cung, ikhwan. Siapa yang mau? Iya, kasih mic. Arif kasih. Siapa namanya? Sugi, Ustaz. Sugi. Ya. Apa penghalang dikabulkannya doa? Terdapat sesuatu yang haram di dalam perut. Sesuatu teh apa? Baik makanan atau minuman atau pakaian juga boleh. Iya, barakallah. Sudah cuma 2 ya. Bismillah, Ustaz, Allah telah mentakdirkan kita semua di surga atau di neraka. Dan ana suka takut jika ana ditakdirkan su'ul khatimah, naudzubillah. Meski saatnya berusaha ibadah, ittiba, ikhlas. Mohon nasihatnya, ana ingin masuk surga. Satu lagi, kalau bertobat dari dosa besar, apa harus disebut dosanya? Baik. Iya, agar kita terhindar dari su'ul khatimah, sebaliknya kita dimasukkan dalam husnul khatimah. 2 tadi ya, ikhlas dalam ibadah dan mutaba'ah.
Selain dua itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, gaul dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan pernah lepas pergaulan dengan orang baik dan jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang buruk. Nanti kita terpengaruh dengan keburukannya ya. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Lihat Abu Talib, dia kecenderungan kepada Islamnya sudah gede, sudah besar. Jasanya kepada Islam dan Nabi SAW juga besar. Pas di akhir hayat dituntun, dibimbing, ditalkin untuk mengatakan la ilaha illallah, dihalangi oleh dua sahabatnya. Ya Abu Lahab dan Utbah. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadi saksi bagimu di sisi Allah. Belum mengatakan, ini sahabatnya yang buruk mengatakan ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, kamu sudah benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib. Terhalang-halangi sampai akhirnya mati dalam keadaan syirik. Ini efek buruk dari pergaulan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Jadi yang ketiganya bergaul ya dengan yang baik-baik dan hindarkan pergaulan dengan yang buruk-buruk. Keempat, jangan lupa berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Sering-sering baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sering-sering berdoa dengan doa Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Syekh bin Baz Al-Utsaimin menganjurkan kita di dalam sujud banyak berdoa agar wafat dalam keadaan dalam keadaan husnul khatimah. Baca doa tadi ketika sujud, salat fardu ataupun salat sunnat. Beliau mengajarkan doa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnal khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan saya karena rahmatmu ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, itu banyak-banyak berdoa. Itu yang kelima. Keenam, pelajari tauhid, terutama asma dan sifat Allah. Semendalam yang kita bisa lalu aplikasikan. Karena siapa orang yang mempelajari tauhid, Allah jamin dia istiqamah sampai akhir hayat. Berdasarkan ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. Yang dimaksud memantapkan, mengistiqamahkan orang-orang beriman. Yang dimaksud ucapan yang mantap, kalimatut tauhid. Siapa yang memahami kalimatut tauhid dan meyakininya secara kuat, Allah akan istiqamahkan dia sampai akhir hayatnya di atas kalimatut tauhid tadi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu
Seperti di atas kalimatut tauhid. Selama hidupnya mengaplikasikan kalimatut tauhid, selama hidupnya mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Jadi kalau selama hidup kita mengaplikasikan tauhid, mengamalkan Islam, matinya di atas tauhid dan Islam, nanti dibangkitkannya juga sebagai seorang muslim pula di akhirat nanti, ya. Kedua, kalau tobat dari dosa besar apa harus disebutkan? Boleh disebutkan, ya. Umpamanya saya sudah menggibahi si fulan, ya Allah, saya sudah mencela si fulan, saya menyesal, saya mau berhenti, saya bertekad tidak kembali, ampuni dosa-dosa tersebut. Nah seperti itu, ya. Boleh disebut? Boleh. Perihal batasan aurat wanita di hadapan mahram laki-laki. Apakah lengan bagian atas dari bahu hingga sikut merupakan aurat? Bahu sampai sikut. Oh, pakai lekbong. Pakai lekbong. Ya secara hukum boleh, tapi ada tapinya. Kurang layak lah. Ya, ibu di hadapan anaknya pakai lekbong boleh? Boleh. Kakak ke adik, adik ke kakak, ya. Tapi kurang layak. Sama dengan laki-laki. Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau kita pakai celana sontog sampai ke lutut, lalu pakai kaos singlet, aurat tertutup? Tertutup. Berani nggak kita gitu keluar ke tetangga? Lari kayak begitu, lari cuma pakai sontog, pakai kaos sangsang, kaos singlet lari. Setiap tetangganya, Pak, berani nggak? Nggak berani. Dosa nggak dosa karena auratnya tertutup dari pusar sampai lutut. Tapi bagian dada kelihatan, malu gitu ya. Jadi ada yang dianggap layak, ada yang dianggap haram. Nah, walaupun tidak haram tapi tidak layak, ya. Saya seorang ibu tunggal. Maksudnya ibu tunggal teh punya anak satu gitu. Jadi kalau punya anak dua ibu double. Punya anak tiga ibu triple. Punya anak empat ibu kuartet. Mempunyai tabungan yang bisa digunakan untuk biaya umroh 2 orang. Saya sendiri alhamdulillah sudah berapa kali umroh. Yang ingin saya tanyakan mana yang lebih utama untuk saya lakukan. Apakah dana tersebut saya gunakan untuk saya pergi umroh lagi, atau saya berikan kepada anak dan menantu saya yang baru saja menikah sebagai hadiah pernikahan mereka. Kalau bisa berangkat tiga-tiganya. Ibu ini anak mantunya. Mantunya menjadi mahram atau yang anaknya laki apa perempuan. Mau laki mau perempuan, anaknya mahram, mantunya juga mahram. Berangkatlah bertiga, ya. Kalau cukupnya hanya untuk berdua, terserah dia mau sama mantunya atau anaknya atau mau 2 anaknya ini, ya. Kalau anaknya dua-duanya belum, ibunya sering, udah lebih baik ke anaknya aja sama mantunya biar mereka umroh ke sana. Apa boleh menggunakan piring-piring yang bergambar makhluk bernyawa seperti ayam? Oh, masalah ini bakso. Mangkok bakso ada ayamnya? Ada. Iya. Itu termasuk barang yang dihinakan? Iya, boleh nggak apa-apa, ya.
Ahwat ya memuasalah. Membaca doa hujan hanya sekali saja atau boleh berapa kali? Sekali cukup. Pas gebret, Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau mendengar petir, setiap kali terdengar, beledak, baca. 10 menit lagi, beledak lagi, baca lagi. Apa benar kebaikan melahirkan kebaikan lain, keburukan melahirkan keburukan lain? Benar. Karena kebaikan yang diterima oleh Allah, langsung Allah balas. Kontan, selain yang tertunda. Salah satu balasan kontan adalah diberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang lain. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi mengucapkan kata yang baik mengakibatkan kita diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lain. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur yahdi. Yahdi itu memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah kepada perbuatan bir. Bir itu perbuatan baik. Jadi ya, satu kebaikan nanti akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kebaikan ini diterima oleh Allah, ya ikhlas, ya mutaba'ah. Demikian juga keburukan. Orang berbuat buruk berakibat nanti seusai melakukan buruk ini ingin melakukan keburukan lainnya. Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, lanjutannya wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur itu kedurhakaan. Karena berdusta tiba-tiba ingin berbuat dosa lain. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla ya. Boleh nggak menyebut musim hujan? Saat ini sedang musim hujan. Apa larangannya? Boleh, iya betul. Sekarang musim hujan. Musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, musim buah-buahan, musim duren, nggak masalah, nggak ada larangan ya. Boleh nggak saya membuka kelas bimbingan baca Quran, lalu mensyaratkan untuk membayar infak bulanan dengan nominal tertentu, dan apabila ada peserta yang telat, saya ingatkan dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp. Untuk mengadakan kursus atau yang semacam itu perlu biaya enggak? Ya perlu biaya. Untuk apa biayanya? Untuk peralatan, alat peraga, bor, spidol, tintanya, penghapusnya, mungkin sewa tempatnya, begitu ya. Dan tidak mungkin dihandle sama gurunya, kecuali kalau gurunya punya banyak uang, itu berdedikasi saja ya bagus. Tapi kalau tidak memiliki, lalu membebankan ini kepada murid-muridnya boleh. Tapi dengan syarat, kalau tidak membayar, kamu nggak boleh ikut. Jangan sampai begitu ya. Silakan tagih karena ini perlu biaya. Silakan umpamanya mengingatkan karena ini perlu biaya. Seperti contoh di pondok-pondok pesantren. Kadang-kadang bukan sekadar untuk gaji guru, tapi untuk fasilitas. Itu harus diambil dari SPP si anak. Untuk SPP si anak itu kembali semuanya ke anak, makan sehari 3 kali.
Kadang-kadang ada yang sakit ke dokter diambil dari SPP si anak. Terkadang-kadang ada rihlah atau berenang yang harus bayar diambil dari sana, ya. Kadang-kadang untuk gaji guru tidak mencukupi dari sana, diambil dicari dari pos lain. Kalau tidak bayar, guru-guru tidak terbayar padahal mereka tidak punya ma'isyah lain. Akhirnya berhenti, bisa berhenti sistem pendidikan ini. Lembaga pendidikan ini bisa berhenti, ya. Maka membayar itu merupakan salah satu andil kita untuk melestarikan lembaga pendidikan ini. Untuk keberlangsungan proses pendidikan dan dakwah ini. Jadi itu harus, ya. Mau tidak mau. Bagaimana menghilangkan sifat hasad atas kesuksesan teman dan tetangga? Aduh. Kalau hasad yang dimaksud adalah membenci anugerah yang Allah berikan kepada teman atau ke tetangga, yaitu hasad, itu dosa. Tapi kalau umpamanya kabita, itu bukan hasad. Kita senang teman kita dapat untung, tetangga kita dapat untung, tapi kita juga ingin begitu. Itu bukan hasad, namanya ghibthah. Tanpa membenci kawan atau tetangga yang dapat nikmat itu, tapi kita ingin kayak gitu, ya Allah. Lalu kita berdoa, ya Allah, tetapkan nikmat-Mu atas temanku itu, tapi berikan kepada saya yang lebih baik daripada yang Kau berikan kepada dia. Itu ghibthah, dan ghibthah boleh, tidak masalah, ya. Tapi kalau hasad itu dalam bentuk pas teman dapat untung, panas kita, nggak suka. Sampai sana aja sudah hasad. Kalau sampai berdoa, ya Allah cabut lagi nikmat-Mu dari teman saya, sebel tuh dah. Nah, ini dosa yang kedua, ya. Bagaimana cara menghilangkan hasad? Nah, pertama minta berdoa kepada Allah agar dihilangkan dari hasad. Yang kedua, yakini bahwa ini takdir Allah, dan takdir Allah itu terbaik untuk semua makhluknya, untuk kita, untuk dia. Ketiga, sadari bahaya dari hasad. Orang yang hasad berarti membenci takdir Allah atas orang tersebut. Durhakanya kepada Allah. Orang yang hasad akan mendorong dia untuk berbuat dolim kepada korban yang dihasadinya, gitu ya. Dalam bentuk mendoakan keburukan, dalam bentuk memfitnah dia, ngomong ke tetangga, dia punya mobil baru, pasti korupsi itu. Gitu kan. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, nggak pegang uang umat. Kalau nggak korupsi pasti punya tuyul. Semacam tuh tuduhannya tuh, ya. Itu dosa lain, ya. Ya, cukup sampai di sini. Sudah lewat waktu yang kita miliki. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.